Empat kunci hidup bahagia ini. Yang pertama, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini penting sekali. Allahumma raddini biqada'ika wasobirni ala balaika wa'uzi'ni syukra ala ni'amaika. Ya Rabb, berikan aku kemampuan untuk ridho dengan segala ketentuan. Sikap ridho, terima kalau ini sudah terjadi, terima kalau ini terjadi, kalau ini menimpa kita. Berhenti menggelisahkan keadaan, berhenti mengeluhkan keadaan, karena kita yakin apa yang Allah datangkan dalam kehidupan kita ada hikmah yang sedang Allah siapkan untuk kita. Pentingnya sikap ridho, karena Allah hanya akan bersama dengan orang-orang yang ridho. Rasulullah SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya beratnya ujian, besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, seorang hamba, ibtalahum, maka Allah segerakan ujian bagi mereka. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan segala ketentuan Allah, maka di dalamnya ada keridhaan Allah. Waman sakhita, dan barang siapa yang murka, yang benci, yang marah dengan segala ketentuan Allah, falahus sukhtu, maka di dalamnya ada kemurkaan dari Allah. Maka sikap pertama ridho, terima dengan keadaan yang kita dapatkan saat ini. Yang kedua, ikhlas ketika melakukan sesuatu. Ridho saat menerima, ikhlas saat melepas. Lakukan sesuatu karena Allah. Belajarlah melakukan sesuatu karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, sabar ketika diberi musibah. Dan yang keempat, syukur ketika diberi nikmat. 4 kunci bahagia. Ridho ketika menerima, ikhlas ketika melepas, sabar ketika ditimpa musibah, syukur ketika diberi nikmat. Termasuk hari ini boleh jadi ada di antara kita yang sedang gelisah dengan urusan rezeki, ya, karena bab kita bicara tentang bekerja gitu ya. Saya mohon izin, mungkin tadi di awal-awal lebih banyak kepada konteks menyadari kita tentang keadaan pandemi ini gitu ya. Nah, di tengah kondisi kita saat ini, saya tahu kita hari ini sedang banyak gelisah dengan urusan rezeki. Betul apa enggak? Betul? Banyak orang yang mungkin, mohon maaf ya, harus di PHK, diberhentikan, dirumahkan. Ada enggak? Banyak. Ada orang yang omset bisnisnya berkurang. Ada? Ada. Gelisah wajar, resah wajar. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan, dan gelisahnya sama siapa, itu yang tidak boleh. Kalau kita mengadukan kondisi ini kepada Allah, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi terlalu sayang kalau air mata kita menetes hanya untuk urusan dunia yang kecil saja gitu. Karena dunia ini bukan sesuatu yang tanda kutip ya, benar-benar utama dalam hidup gitu. Perintah Allah kepada kita dalam urusan dunia apa coba? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan dunia. Kalau jangan lupakan gimana? Ya udah, biasa aja gitu. Yang paling utama apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kan begitu. Dan carilah keutamaan akhirat. Jadi utamanya apa? Akhirat. Dunianya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan dunia gitu. Bahkan kalau kita merujuk ayat lain, perintah Allah dalam urusan dunia apa? Famshu fi manakibiha. Jalanlah. Jalan tuh gimana? Ya jalan aja gitu. Tapi kalau urusan akhirat apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan berlarilah, kan gitu. Wasari'u, dan berlarilah mengejar ampunan Allah, surganya Allah. Kalau urusan dunia apa? Famshu fi manakibiha. Berjalanlah. Oh, berarti Ustadz nggak penting atau dunia tuh? Iya, salah juga.
Dunia itu penting, tapi bagaimana cara kita meletakkan kepentingan dunia, itu yang harus proporsional. Hari ini urusan rezeki, gimana cara menyikapinya Ustaz? Galau betul, gelisah betul Ustaz, bingung Ustaz. Tentang rezeki ya, catat ada 4 sikap yang perlu kita hadirkan. 1, rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Ulangi apa Bapak Ibu? Saya sekali Bapak Ibu sekali ya. Rezeki sudah tertakar. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Serius? Benar? Betul? Terus kenapa masih gelisah? Cicilan belum dibayar Ustaz. Apa Bu? Ustaz, apakah setiap manusia yang hidup sudah tertakar rezekinya? Sudah. Surat Hud ayat 6, perhatikan. Surat Hud ayat 6. Ini ayat yang kalau saya lagi gelisah urusan rezeki, Bapak Ibu, Ahilman juga sering gelisah urusan rezeki. Manusia biasa. Kalau saya sedang gelisah, saya buka ayat ini. Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tuh. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada makhluk yang melata hidup fil ardi, di muka bumi. Jadi bahasa gampangnya, makhluk yang melata aja gitu. Makhluk yang melata aja gitu. Apalagi kita yang tidak melata. Kita melata atau tidak? Yang melata contohnya apa? Apa Bu yang melata? Cicak. Cicak ada rezekinya atau tidak? Rezeki cicak apa? Nyamuk. Nyamuknya datang sendiri atau cicak yang nyamperin nyamuk? Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Terus? Oke. Jadi yang datang nyamuk atau cicak? Tadi katanya cicak. Tidak usah memperdebatkan nyanyian itulah ya. Bapak Ibu, ini banyak orang yang lupa tuh. Ada konteks yang pertamanya apa? Cicak di mana kerjanya? Kantor cicak di mana? Di dinding. Ya. Apa kerjaan cicak? Diam-diam merayap. Ini ada diam-diam merayap. Itu ikhtiar atau bukan? Itu usaha atau bukan? Ya. Ya, betul nggak? Ya, konteksnya sebelum ke sana nih, nanti itu akan ada pada sikap kedua. Sikap pertamanya, illa 'alallahi rizquha, dan setiap manusia yang hidup, makhluk yang hidup, bahkan yang melata pun 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Maka kalau hari ini ayah, bunda, bapak, ibu, kita semua jamaah yang hadir masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka di saat yang bersamaan Allah masih menyiapkan jatah rezeki untuk kita. Kalau hari ini kita masih bangun dari tidur kita, masih membuka mata kita, masih menghembuskan nafas kita, maka di saat yang bersamaan tolong catat baik-baik, masih ada jatah rezeki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Berarti kalau sekarang kita masih hidup, masih ada rezeki bagi kita atau tidak? Yakin masih ada? Apa rezekinya? Bukankah membuka mata rezeki? Bukankah bernapas rezeki? Bukankah kita melihat keluarga rezeki? Bukankah kita masih punya sahabat rezeki? Bukankah kita masih bisa menikmati hidup adalah rezeki? Jangan pernah membatasi rezeki pada sifat yang bentuknya materi saja. Terlalu kecil, terlalu kerdil kalau kita membatasi rezeki pada bab yang sifatnya rupiah saja, yang pada sifat duitnya saja. Gaji terbatas, tapi rezeki Allah tidak terbatas. Gaji ada selipnya, tapi rezeki tidak ada selipnya.
Gaji ada tanggal bulannya, tapi rezeki tidak ada tanggal bulannya. Setuju atau tidak? Yakin? Paham? Jadi kalau hari ini kita masih hidup, masih ada rezeki atau tidak? Tuh, kenapa insya Allah jawabannya? Kadang-kadang insya Allah nggak yakin gitu loh. Yakin. Maka apa sifat yang kedua sikapnya? Ikhtiar. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Gitu. Maka yakin di hati rizkinya masih ada, tapi jangan diem. Tenang aja lah, udah ada kok. Nggak bisa. Kerja, jalan, ikhtiar, usaha. Tapi kan Ustadz usaha apa tuh sekarang mah? Nah, ada nggak bahasa kayak gitu tuh? Ustadz usaha apa sekarang mah? Nggak ada Ustadz. Yang ada malah kita di PHK Ustadz. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Berhenti, ganti kalimatnya. Bapak Ibu hadirin yang boleh jadi hari ini diberhentikan dari pekerjaannya, boleh jadi ini adalah waktu kita untuk memulai usaha atau dagang kita. Ayo belajar saja, bekerja saja apa yang bisa kita hadirkan. Kalau ada teman kita misalnya mohon maaf yang dia punya barang apa, kita bilang boleh nggak saya jadi resellernya, jualan. Kita punya banyak teman di kontak kita. Masa sih dari sekian banyak teman nggak ada yang mau beli? Dari 500 teman kita di sini, coba tawarin aja dulu dah. Masa nggak nyangkut 1-2 mah? Itu ikhtiar kita. Tapi konteksnya ingat yang pertama, dalam ikhtiar jangan menuhankan ikhtiar. Jelas nggak kira-kira? Jangan menuhankan ikhtiar, tetap menuhankannya Allah. Ikhtiar kita hanyalah wasilah kita saja untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ada yang nanya gini, Ahilman, iya, kan katanya rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar, sudah dijamin. Terus untuk apa kita bekerja? Ada nggak yang suka nanya begitu tuh? Ini pertanyaan pasrah namanya tuh. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu, kenapa kita masih bekerja? Kenapa kita masih berusaha? Hah? Karena itu ikhtiar. Karena itu ikhtiar. Kenapa harus ikhtiar? Kan katanya rezeki sudah dijamin. Oke, kalau Bapak Ibu belum bisa menjawab ini, berarti selama ini kita masih menuhankan ikhtiar kita. Cukup sampai sini kajian kita? Atau lanjut? Tunggu sebentar ya. Gini, Bapak Ibu, ikhtiar, usaha, dagang, kerja itu adalah bagian kewajiban kita untuk memenuhi perintah Allah dalam kehidupan kita. Itu jelas? Bekerja, berikhtiar, berusaha itu adalah bentuk pemenuhan kewajiban kita kepada Allah atas perintah Allah kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk bekerja, Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar, Allah memerintahkan kita untuk berusaha, gitu. Tapi Allah tidak minta kita menentukan hasilnya, karena hasilnya Allah yang sudah menakarnya. Betul? Justru kalau kita tidak bekerja, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah karena kita nggak bekerja, karena kita nggak berusaha, karena kita nggak berikhtiar. Seorang suami, seorang ayah, kepala keluarga, di rumah tangga, di keluarganya, apa di antara kewajiban kita sebagai seorang suami? Bekerja, mencari nafkah, itu kewajiban. Berarti kalau kita tidak bekerja, tidak mencari nafkah, kelak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei Hilman, misalnya, kamu jadi suami, kamu jadi ayah, kamu nggak bekerja, kamu nggak mencari nafkah, kamu nggak berusaha, kamu ngapain aja? Itu yang akan ditanya. Jadi hari ini kita bekerja, hari ini kita berusaha adalah bentuk pemenuhan kewajiban kita kepada Allah. Ya Rob, hamba bekerja, hamba berikhtiar, tapi hamba yakin ya Rob, hasilnya Engkau yang menentukan segalanya.
Maka disinilah harus ada sikap yang benar-benar confirm gitu loh. Rizki Allah yang jamin, kita hanya berikhtiar menjalankannya. Nah, tinggal nanti yang ketiga, ikhtiar yang seperti apa yang Allah sukai, kan begitu. Ikhtiarnya adalah ikhtiar yang tidak membuat kita jauh dari Allah. Ikhtiar apa? Ikhtiar dengan kekuatan takwa kepada Allah. Maka dalam dia ikhtiar, apa yang dia perhatikan? Bukan banyak sedikitnya harta yang dia dapatkan, bukan. Apa yang dia pikirkan? Halal haramnya, berkah tidaknya, surga nerakanya, baik tidaknya. Itu yang dia pikirkan. Bukan banyak sedikit, tapi yang dia pikirkan, ini berkah nggak ya? Ini halal tidak ya? Itu jadi pertimbangan betul. Kenapa? Karena bekerja yang dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah, maka itulah yang akan mengantarkan keberkahan dalam hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam bekerjanya ada ketakwaan kepada Allah. Satu, dia tidak meninggalkan perintah Allah, tahu betul mana prioritasnya. Ketika datang panggilan azan, panggilan sholat, kemudian dia berhenti sejenak, tunaikan perintah Allah. Ketika memilah-milih pekerjaan, maka dia pilih-pilih benar-benar pekerjaannya. Bukan hanya gajinya besar atau kecil, bukan, tapi ini berkah nggak ya? Ini halal nggak ya? Ustadz, apa itu ukuran berkah? Dua ukuran berkah itu. Satu, berkah itu kan maknanya ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Ada dua indikatornya. Satu, bertambah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, bertambah manfaat kita kepada manusia. Nah, itu berkah tuh. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ingin mengukur apakah pekerjaan saya berkah, apakah harta saya berkah, lihat dua hal tadi. Satu, apakah membuat kita makin dekat dan taat ke Allah atau tidak. Kalau dengan pekerjaan ini malah kita malah jauh dari Allah, melakukan semua yang Allah larang, malah di dalamnya mohon maaf ada dosa, ada maksiat, nggak berkah sebanyak apapun yang kita dapatkan. Dan yang kedua, bermanfaat bagi manusia yang lain. Tinggal yang keempat, nanti hasilnya apa? Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Yakin rizki dijamin oleh Allah. Dua, ikhtiar sebagai bentuk kewajiban kita atas perintah dari Allah. Yang tawakal itu adanya di awal, di tengah, atau di akhir? Di mana? Di semuanya. Tawakal sebelum ikhtiar. Apa contohnya? Mempersiapkan. Apa? Doa. Ya kan? Niatnya benar. Hari ini kita sholat subuh, sebelumnya sholat tahajud. Ini tawakal sebelum ikhtiar kita gitu loh. Datangi Allah, ketuk pintu langitnya, angkat kedua telapak tangan, munajat kepada Allah, minta sama Allah. Kadang-kadang fokus kita lebih sibuk kepada pekerjaan kita, tapi kita nggak ngetuk pintunya Allah sebelum kita bekerja. Kita ini kadang-kadang kalau ketinggalan kereta, sibuknya minta ampun. Tapi kita lupa ini untuk menengadahkan tangan, untuk bermohon kepada Allah dengan urusan-urusan dunia kita agar Allah menuntun kita. Maka ada tawakal sebelum ikhtiar. Bagaimana caranya? Datangi Allah, bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, munajat, zikir, doa, muhasabah, nangis di hadapan Allah. Mohon maaf, kalau kita menginginkan sesuatu tapi masih belum terbukti dengan sholat tahajud kita, berarti kita masih belum serius, belum bersungguh-sungguh menginginkan sesuatu yang kita mintakan kepada Allah. Maka hari ini Bapak Ibu, sahabat saya yang sedang sulit urusan dunianya, urusan rezekinya, ayo bangun di sepertiga malam, minta sama Allah, nangis kalau bisa. Bukankah waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat istimewa? Janji Allah kepada kita surat Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam
fatahajjad bihi, bangunlah kamu. Untuk apa? Dirikan sholat tahajud, nafilatan laka, sebagai tambahan untuk dirimu. Apa yang Allah janjikan kepada kita, asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, maka niscaya Allah akan angkat derajat hidupmu maqamam mahmuda, ke tempat yang mulia. Ayo bangun, bangun. Ini bagian ikhtiar kita, tawakal kepada Allah. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bukankah kita tahu pesan dari Nabi SAW, barang siapa yang menunaikan sholat 2 rakaat sebelum waktu subuh, maka sama dengan dia mendapatkan pahala seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya. Itu baru sholat sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh. Gimana sholat subuhnya? Gitu cara membacanya. Kadang-kadang kita mah, Ustadz, berarti cukup atau Ustadz ya 2 rakaat sebelum subuhnya nggak sholat? Salah ini. Sebelum subuhnya aja udah dapat dunia beserta isinya, apalagi sholat subuhnya. Apa yang dia dapatkan? Dunia, akhirat, semua. Bahkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka fi zimmatillah, maka di hari itu dia sedang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kalau sudah Allah jaga, apa yang kita risaukan? Kalau sudah Allah jaga, apa yang kita gelisahkan? Betul atau tidak? Berarti ada tawakal sebelum ikhtiar. Yang kedua, tawakal ketika ikhtiar. Gimana maksudnya? Kita hanya memilih mana yang baik menurut Allah, bukan yang baik menurut kita. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah, tapi yang baik menurut Allah itu pasti baik untuk kita. Maka benar-benar dia pertimbangkan, ini baik nggak ya, ini enggak ya, ini halal nggak ya, ini haram nggak ya. Itu tawakal kepada Allah. Dan dia tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Termasuk kewajiban kita kepada Allah adalah ikhtiar dan usaha kita. Sampai yang ketiga, tawakal ba'da ikhtiar, tawakal setelah ikhtiar. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya kita serahkan kepada Allah, karena Allah lebih tahu apa yang diberikan untuk kita semua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirkan syukur di hati kita, betul-betul bersyukur. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belajarlah menghadirkan sifat qanaah namanya. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dalam urusan apa? Urusan dunia. Merasa cukup. Ya, cukup. Kan enak ya Pak? Hidup cukup tuh enak gak Pak? Enak, cukup. Mau renovasi rumah? Cukup. Mau ganti kendaraan? Cukup. Anak SPP sekolah? Cukup. Apalagi? Naik haji? Cukup. Mau umroh? Cukup. Nikah lagi? Jangan itu maaf. Cukup. Cukup, insya Allah. Dan ada satu doa kan yang Nabi juga anjurkan kepada kita kalau kita keluar rumah dalam ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang membaca doa ini ketika keluar rumahnya untuk ikhtiar, maka Allah akan berikan kecukupan, ketenangan, dan keselamatan. Dah. Pada akhirnya ujungnya apa? Kita kembali kepada Allah. Maka siapkan rezeki yang halal saja, siapkan rezeki yang berkah saja. Jangan gelisahkan rezekimu, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tapi gelisahkanlah bagaimana caramu mendapatkan rezeki itu, karena itu yang akan Allah tanya dalam kehidupan kita. Allah nggak akan nanya berapa banyaknya, enggak, tapi Allah akan nanya gimana dapatnya, kan gitu. Pakai apa, dibelanjainnya kemana, itu. Halo, jelas tidak? Kalau ditanya banyaknya, PPATK lebih tahu dibanding dibanding kita, karena sudah ada transaksinya kan? Ya enggak? Kita mau nyumbang berapa triliun sekarang? Enggak ada ya. Nggak bisa lah. Ya orang nggak ada uangnya gimana? Kalau emang Kalau emang kita nggak bisa, ya nggak bisa lah gitu. Makanya kalau urusan banyak sedikit relatif, betul nggak?
Banyak menurut saya, belum tentu banyak menurut Bapak Ibu. Coba saya mau tanya, 1 miliar itu banyak atau sedikit? Tergantung siapa yang ngelihat. Betul nggak? Bagi saya, banyak banget. Banyak banget. Karena boleh jadi belum pernah saya ngelihat uang 1 miliar depan mata saya. Tapi bagi Bapak Ibu jamaah MRBJ kan 1 miliar mah tuh ngedip doang kali. Ya jamaah Bintaro kan rumahnya aja minimal 4 miliar. Halo? Halo, jelas tidak? Terus apa yang kita gelisahkan sekarang? Halo? Apa yang kita gelisahkan? Kita masih Ustadz, susah. Itu saya sering kali ketemu orang itu Bapak Ibu, kalau ketemu tuh gelisah gitu loh. Ustadz, susah sekarang hidupnya. Ya Allah, rumah dia segede Alaihim, rumahnya segede Alaihim, masih ngomong susah. Ya Allah. Saya bilang, Bapak di mana rumahnya? Bintaro. Sektor berapa? 9. Sektor 3. Masih ngomong susah. Ya Rob, gimana saya yang rumahnya bukan di Bintaro? Sekarang nggak tahu, besok mungkin di Bintaro kali. Ini banyak yang amin harus beli rumah di Bintaro kayaknya. Jadi masih ngomongin susah. Ya Rob, coba deh mulai hari ini bicaranya, Ustadz, alhamdulillah di tengah pandemi ini bahagia betul. Enak gak kalimat begitu? Enak, walaupun susah, tapi kalimatnya bahagia, nular ke kita Pak, nular. Bapak ketemu orang yang ngomongnya negatif mulu tuh, ngaruh ke kita, ngaruh betul. Bapak ketemu orang ngomongnya curhat terus, gelisah terus, urusan dunia, capek nggak Pak? Capek. Kita juga sama Pak. Masa kita harus ngomong dua-duanya? Ustadz, saya tuh lagi susah. Pak, Ustadz juga lagi susah. Ribet lah kalau begitu. Makanya saya mohon izin ya, mungkin Bapak Ibu yang sering ngobrol sama saya di MRBJ gitu ya, para pengurus, rasa-rasanya nanti kalau saya bicara selalu optimis aja gitu loh. Udah bismillah aja, yakin aja, sok yaku gitu, minimal nyemangatin walaupun belum tentu juga gitu Pak. Karena kalau kita negatif, negatif semua. Tapi kalau kita bicaranya yakin, optimis, positif, naikin imun, minimal naikin imun. Makanya Bapak Ibu nih punten ya, yang sering update status, udahlah, sekarang statusnya yang baik-baik aja dah. Jangan bikin status yang bikin kita gelisah, galau, jadi penyakit buat kitanya. Makanya kalau ada yang statusnya nggak jelas, udah delete aja dah. Gak usah jadi teman kita, pusing. Imun kita turun Pak. Coba Bapak dapat berita yang kira-kira hoax dan segala macam, ngaruh nggak Pak? Ngaruh. Malah kalau bisa mah udahlah, sosial media distancing lah, matiin lah, liur. Pusing nggak kira-kira? Pusing. Coba Bapak Ibu ada status begini nih, gini nih contohnya nih, lapar. Status macam apa itu ya? Lapar. Tinggal makan gitu ya. Kalau ada itu juga, kalau nggak ada gimana? Bukan, Bapak kirim GoFood ke dia gitu loh. Ini cuma baca doang. Oh, alhamdulillah masih ada yang lapar. Ya Allah, berarti sama-sama saya lapar juga. Bismillah, yakin. Oh ya Allah, ternyata ada juga kondisi yang begini. Doakan. Ayo, kalau kita berlebih harta, berikan. Coba, nggak pernah akan habis Pak. Ya, harta itu kan dibagi 3 ya. Ada harta yang dimakan, ujungnya jadi kotoran, kan begitu ya. Ada harta yang disimpan, ujungnya jadi apa? Jadi simpanan. Kalau kita meninggal jadi apa? Jadi warisan. Kalau anak kita soleh jadi apa? Jadi kebaikan. Kalau anak kita salah, jadi sengketaan, berantem dah, ya enggak? Yang ketiga, harta yang kita amalkan, yang jadi bekal kita sedekahkan, itu yang akan jadi jalan kita menuju Allah kelak nantinya. Maka ayolah hidup secukupnya saja, hidup yang cukup. Insya Allah mudah-mudahan kita lebih tegar, lebih yakin ya. Maka nasihatnya adalah, kalau kita senang, senang sekedarnya. Kalau kita sedih, sedih sewajarnya, kan gitu. Pada akhirnya semua akan berhenti, pergi dan selesai. Kuncinya ridho saat menerima, ikhlas saat melepas, syukur saat diberi nikmat, sabar saat diberi musibah. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita semua ya.
Semoga apa yang kita hadirkan pagi ini bermanfaat, dan mohon maaf kalau banyak kekurangan dan banyak